Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang masuk ke bab doa menjelang tidur ya. Dan kemarin sudah beberapa kita baca. Bismikallahumma ahya wa amut. Harus baca lah. Ya, Rasulullah juga kalau mau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Wan Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu li Fatimah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan untuk Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, idza awaituma ila firashikuma, ketika kalian hendak tidur ya, atau mendekat ke tempat tidurmu, au idza akhadtuma madaji'akuma, atau kalian akan siap-siap mau tidur gitu ya. Fakabbiru, maka hendaknya kalian bertakbir salasan wa salasin, 33. Wasabbiha salasan wa salasin, dan bertasbih 33. Wahmada salasan wa salasin, 33. Wa fi riwayatin at-tasbih arba'an wa salasin, dalam riwayat lain tasbihnya 34. Dalam riwayat lain takbirnya 34. Jadi kayak habis sholat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firasahu bidakhilati izarih. Nah, ini salah satu adab mau tidur ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza awa ahadukum, ketika salah satu dari antara kalian hendak mendekati tempat tidurnya, ila firashihi falyanfud firashahu, hendaknya mengibaskan bidakhilati izari, dengan ujung sarungnya. Ya kalau ada lidi lah. Kalau ini kan Rasulullah ngambil simpelnya, yang semua orang pasti punya sarung, punya kain kan. Kalau Rasulullah bilang lidi nanti susah, memberatkan. Memang iya. Kita siapin lidi itu harusnya. Ya. Sapu lidi maksudnya. Ya. Jadi kalau mau tidur kita bersihkan. Gitu kan.
Rasulullah mengambil yang paling bisa dilakukan oleh semua umatnya, ya kain aja, kain yang bisa untuk bersih-bersih. Makanya Rasulullah menyampaikan ujung sarung lah, ujung sarungnya kibas-kibaskan. Kenapa? Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu ma khalafahu alaihi, apa yang ada di atas kasur itu. Ketika dia meninggalkan kasur, ma khalafahu, ketika dia meninggalkan kasur, nggak tahu kita kan yang terjadi apa di atas kasur itu. Betul, nggak tahu. Bisa, ini kalau secara zahirnya, bisa tadi anak-anak kita main-main kasurnya diinjak-injak, itu secara zahir. Apalagi di hotel, kita nggak tahu lagi apa yang terjadi di atas kasur yang kita mau tidurin. Di tempat tidur kita saja nggak tahu. Nah, terlebih para makhluk-makhluk halus itu. Makhluk-makhluk halus juga tidur di atas ini tempat tidur kita. Secara zahir tadi, anak-anak mungkin kakinya kotor, naik-naik gitu kan. Secara batin atau yang tidak tampak, makhluk-makhluknya Allah yang lain, jin dan yang lainnya, tiduran di situ. Maka harus diusir. Ya. Summa yaqul, kemudian berdoa. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, dengan namamu, bismika, dengan namamu, Rabbi, wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku meletakkan sampingku, karena Rasulullah kalau tidur menyamping kan, gitu kan, menyamping, dan menyampingnya menyamping kanannya yang ditaruh yang diletakkan. Itu ternyata secara medis perut ini kan dibagi 3 tuh. Ada yang untuk makanan, ada untuk air, dan ada untuk udara. Nah, kebetulan bagian udara itu sisi kiri. Jadi kalau kita merebahnya ke kanan, udara kita lancar. Itu. Peredaran udara kita sebelah kiri, lambung kita itu lancar. Nah, itu Rasulullah sudah dibimbing sama Allah, ya kan? Sudah dibimbing sama Allah. Dengan namamu ya Allah, aku letakkan jambi, bagian sebelah kanan, ya kan? Wa bika arfa'uhu, dan dengan engkau juga aku mengangkat samping kananku. In amsakta nafsi, jika engkau ya Allah menggenggam jiwaku. Menggenggam berarti tidak melepaskan, digenggam. Farhamha, maka rahmatilah, sayangilah jiwaku itu. Wa in arsaltaha, jadi orang yang lagi tidur dan orang mati, kenapa? Kenapa orang tidur sama orang mati? Karena ruhnya dipegang Allah. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha
fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra. Allah mengatakan, Allah yang memegang ruh ketika orang mati dan ketika dia tidur. Ketika Allah mentakdirkan dia mati, maka enggak dikembalikan lagi. Dipegang terus sama Allah. Tapi ketika dia belum mati, bangun, wa yursilul ukhra. Dikembalikan. Nah, sama nih hadisnya juga gitu. Jika engkau tetap pegang ruhku ya Allah, maka sayangi, rahmati ruh aku ya Allah. Wa in arsaltaha, jika engkau mengembalikan, melepas, maksudnya melepas, tidak dipegang lagi sama Allah, dilepas kembali ke jasad kita, fahfadha, aku mohon lindungi jiwa dan ruhku tadi, bima tahfadhu bihi, sebagaimana engkau memelihara dengan standar pemeliharaan ibadakas salihin terhadap hamba-hambamu yang soleh. Ini sering sekali Rasulullah mencontohkan ini loh. Atau ketika coba doa duha kita, Allahumma inna duha du'auka wal bahaba wal isma'ata isma'aka wal jamal jamalaka. Terus apa? Akhirnya apa akhirnya? Engkana rizki fis sama anzilhukan. Yang akhirnya itu Allahumma atini ma ataita ibadakas salihin. Ya Allah, berilah rizki pemberian sebagaimana kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Lah ini juga gitu, mau tidur gitu. Ya Allah, kalau ruhku engkau kembalikan ke jasadku, maka saya minta agar engkau jaga sebagaimana engkau menjaga ruh-ruhnya hamba-hambamu yang soleh. Insyaallah. Standarnya itu orang soleh. Kemudian Nabi Yusuf juga minta, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang soleh. Orang soleh itu kumpul sama orang soleh itu penting. Nabi Ibrahim berdoa juga, Rabbi habli minas salih, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, beri aku ilmu, hikmah, berilah aku ilmu dan pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Ya. Jadi kita mau tidur, ya kita baca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha
bima tahfadzu bihi ibadakas shalihin. Kalau nggak hafal Arabnya, bahasa Indonesia, minta, ya Allah, sekarang saya mau tidur, saya rebahkan punggungku atau badanku, gitu kan? Dan nanti juga saya mengangkat punggungku dan badanku ini dengan namamu. Tidur merebahkan dengan nama Allah, ngangkat juga dengan nama Allah. Bila engkau memegang rohku, tidak dikembalikan lagi ke jasadku, aku mohon sayangilah rohku itu. Bila engkau mengembalikan dan melepas roh ke jasadku, maka jagalah ia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ya, itu. Jadi roh itu apa? Kan orang itu masih bernafas. Nafas kan bukan roh. Apa itu? Nafas kan jantung. Bukan berarti orang itu masih hidup. Iya. Orang tidur itu ruhnya diambil, dipegang sama Allah. Sama dengan orang mati. Itu dalam surat apa ya? Az-Zumar kalau salah. Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Coba di Az-Zumar tuh. Allah zat yang yatawaffa, mematikan. Jadi tidur itu mati. Tidur itu mati kecil. Ya. Yatawaffal anfus, mematikan jiwa atau roh, ya kan? Hina mautiha, ketika lagi mati, ketika betul-betul datang kematian. Wa hina lam tamut fi manamiha, ketika belum sampai kematian datang. Fi manamiha, yaitu ketika lagi tidur. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta, maka Allah tetap menggenggam, memegang ruh itu, enggak kembali kepada ruh, kepada jasad ketika sudah takdirnya mati. Wa yursilul ukhra, tapi Allah melepas untuk orang-orang yang belum ditakdirkan mati. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, orang tidur ya mati. Ya. Orang yang betul-betul mati ya mati. Jadi artinya mati itu apa? Mati itu adalah pisahnya ruh dari jasad. Itu mati. Ruhnya masih hidup. Ruhnya masih hidup. Ketika dia dicabut, ruhnya tetap dipegang Allah kan? Itulah kematian. Kematian dalam tidur, kematian ketika memang betul-betul mati. Jadi mati itu adalah, kalau dalam bahasa Quran, terpisahnya roh dari badan, dari jasad. Nah, jasad ini bisa terus hidup, bernafas dan yang lainnya, itu fisik semua itu. Jantung masih normal, paru-paru normal, itu dia masih berarti belum takdirnya mati, gitu. Tapi kalau sudah nanti takdirnya mati, itu jasad tadi, paru-paru, jantung sudah nggak berfungsi lagi. Jadi konsep kematian dalam Al-Quran adalah pisahnya ruh dari jasad atau dari badan. Kita minta bila ruh kita dicabut oleh Allah, maka minta dirahmati.
disayang. Ketika dilepas kembali kepada jasad, minta agar dijaga sebagaimana Allah menjaga orang-orang soleh. Masya Allah. Orang-orang soleh ini penting. Ya, makanya kita selalu harus kumpul gitu. Coba doanya Nabi Ibrahim tadi, ya Allah, pertemukan aku selalu bersama orang soleh. Masya Allah. Nabi Sulaiman, coba doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, kumpulkan aku dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi kita itu memang harus cari orang soleh. Kalau udah dapet, jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Ini hadis terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu, lagi bercerita nih Siti Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah kalau mau tidur nafasa fi yadihi, meniupkan di tangannya, ya, wa qara'a bil mu'awwidzata wa qara'a bil mu'awwidzat wa masa bihima jasadahu. Jadi Rasulullah membaca bil mu'awwidzat. Mu'awwidzat yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ditambah tadi qul huwallah, ya. Dari urutannya ya seperti dalam mushaf, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian masaha apa namanya? Masaha itu mengusap. Bihima, dengan kedua tangannya, jasadahu, jasadnya, ya. Di sini meniup kemudian baca, meniup kemudian baru baca. Kalau saya biasanya baca dulu baru meniup. Kalau ini meniup, beliau meniup kedua tangannya dan membaca mu'awwidzat, kemudian mengusap keduanya. Diup dulu ternyata. Saya nggak. Coba nanti barangkali ada. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma, ya, masih diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di kasurnya, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, mengumpulkan kedua telapak tangannya, summa nafasa fihima, meniup, gini, kumpulkan, diup, faqara'a fihima, kemudian membacakan di kedua telapak tangannya. Jadi setelah itu baca. Jadi didekatkan sepertinya. Didekatkan karena fihima, Rasulullah membaca di dalam kedua telapakannya, Ya dekat berarti memang. Fihima, soalnya fihima. Tidak begini.
fihima. Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa masaha bihima. Kemudian Rasulullah mengusap dengan kedua telapak tangan tadi, mastata'a min jasadihi, semampu dia usap. Jadi dia semuanya digosok-gosok ya. Semampunya saja, gitu ya. Yabda'u bihima. Nah, ini dimulai. Rasulullah memulai dengan tangan itu. Apa yang pertama yang diusap? Roksihi. Ternyata kepala. Baru dari kepala ke wajah. Nah, nih, coba ya. Dari kepala, kemudian ke wajah. Wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang ada di depan jasadnya dulu. Yang di depan aja dulu. Yang di depan pokoknya. Nah, gitu kan. Sampai kaki. Belakangnya enggak nih. Belakangnya enggak. Ma aqbala min jasadihi. Ya mungkin karena lagi tiduran kan. Lagi tiduran ya udah yang di depannya saja. Yang beliau susap ya. Nah, kan punggung juga susah ngusapnya gimana. Ya wa akbal, makanya yang artinya gini, Rasulullah membuat yang simple, tidak memberatkan harus semuanya, gitu kan? Yaf'alu dzalika salasa marrat. Rasulullah berbuat seperti itu, melakukan itu 3 kali. Jadi tiup, kumpulkan, tiup, kemudian baca di dalam 2 telapaknya. Itu berarti begini dia. 3 kali apa? Melakukan itu 3 kali. Musabnya. Dari bacanya juga, dari niupnya juga. Yaf'alu dzalika itu kembalinya kepada tadi mengumpulkan tangan, kemudian meniup, kemudian membaca. Jadi membacanya seperti ini. Dia fihima, membaca di dalam telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak begini ya. Ya begini. Karena fihima, membaca di dalam kedua telapak tangannya. Begini nih. Ini, habis itu dari kepala, kalau kepala bisa dari belakang bisa juga. Pokoknya kepala, terus wajah, ya, depan, udah sampai kaki. Itu berarti masing-masing baca trikul itu. Ya. Jadi 3 kali, sekali tadi itu, terus baca lagi seperti itu. Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dari kepala, wajah, baca lagi begitu. Orang mau tidur ritualnya. Terus jadi nggak ngantuk gimana? Habis baca terus jadi nggak ngantuk. Nggak apa-apa kan? Emang masalah. Biasanya Baca malah jadi nggak ngantuk. yang sering malah lupa. Kalau kayak kalau kita coba mau tidur wudhu tuh, kan wah nanti nggak ngantuk. Enggak sebetulnya. Saya alhamdulillah mau tidur saya wudhu, ya. Tapi Itu nggak wudhu dulu kan ya, baca yang tadi. ya kalau mau, ini sudah di atas kasur, berarti udah wudhu. Udah wudhu. Nah, kita itu katanya nanti gak ngantuk. Enggak. Tidur kita tuh
berkualitas ketika kita dalam keadaan suci itu. Oh nyaman, tidurnya nyaman, gitu kan, bersih, suci, gitu kan, tidur udah. Baca ini, gitu ya, Pak Marianto ya. Baca kulhu kan hafal kan? Dia bacanya begini Pak Marianto. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam ditekatkan. Bukan begini. Nah, begitu. Tiup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, dari kepala terus wajah. Yes, pokoknya dari sinilah atas sudah. Wajah. Semampunya, nggak mesti juga harus kaki sampai ujung juga. Pokoknya mampunya sampai mana gitu aja. Mastato'a, sebisa dia mengusapnya. Masya Allah. Hanya Islam yang mengatur kehidupan itu detail. Hanya Islam, agama lain enggak ada. Ya, Islam itu sempurna sekali. Ya, semoga kita bisa mengamalkan dan berusaha mengikuti Rasulullah. Pokoknya niatnya itu ikut Rasulullah. Udah itu aja. Insya Allah selamat. Insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.